Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Siyadatul habaib al-fudala wal asatid al-kurama wal hadirin al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, puja berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayah inayah dari Allah. Pada malam ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah di rumahnya Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan menuntut ilmunya Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, tidak lupa selagi kita berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan cucuran rahmatnya, hidayahnya kepada umatnya, pengampunan kepada umatnya, yaitu di bulan Rajab. Perlu kita ketahui bahwasanya bulan Rajab selain itu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan penghormatan bagi orang yang memuliakannya, dan juga ada di bulan Rajab suatu peristiwa yang amat sangat luar biasa, peristiwa yang amat sangat hebat, peristiwa Isra wal Mi'raj dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad ini terjadi ittifaq ulama, jumhur ulama itu berada di dalam bulan Rajab. Ya. Ulama berkata, banyak ulama yang berpendapat bahwasanya terjadi pada tanggal 27 Rajab dan ada yang lainnya. Ya. Jumhur ulama terjadi Isra wal Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, yang seperti sekarang kita berada. Ya alhamdulillah, untuk lebih menetapkan kecintaan kita kepada Nabi, kita juga harus tahu apa yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad, apa yang terjadi, apa hikmah yang terjadi dalam perjalanan kehidupannya Nabi Muhammad. Ya karena banyak hikmah yang terdapat pada peristiwa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad, yang mana hikmah yang terjadi kepada Nabi Muhammad ini ta'lim lil ummah. Ini bisa menjadikan dars, i'tibar, pelajaran yang bisa diambil hikmahnya bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan yang amat sangat luar biasa, perjalanan yang harus kita yakini dengan iman. Isra wal Mi'raj kita harus yakini pertama dengan iman, jangan dengan akal, jangan dengan ilmu dulu, dengan iman yang pertama. Dengan iman, karena kalau sudah kita beriman kepada Allah, kita meyakini bahwasanya Allah yang punya kuasa, Allah yang punya qada dan qadar. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan suatu pekerjaan, Allah bilang kun, terjadilah maka terjadilah. Tidak ada kata
yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu tidak masuk akal. Walaupun itu tidak masuk akal, tapi karena ini qudratullah, karena ini kuasanya Allah, itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Isra wal Mi'raj ini kejadian yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Al-Qur'an. Khusus untuk Isra, di dalam surat Al-Isra Allah telah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini dalil Isra. Ya, jadi bukan Isra wal Mi'raj, Isra Mi'raj, tapi Isra wal Mi'raj. Jadi ada dua perjalanan. Ada perjalanan Isra dan juga ada perjalanan Mi'raj. Perjalanan Isra ialah perjalanan Nabi besar Muhammad pada malam hari, yang mana Nabi SAW dijalankan oleh Allah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan kejadian ini namanya kejadian Isra. Bukan Isra Mi'raj itu cuma perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra Mi'raj, bukan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya perjalanan Isra. Ya, apa itu perjalanan Mi'raj? Perjalanan Mi'raj ialah ketika Nabi Muhammad telah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengimami di situ sholat, baru Nabi Muhammad itu dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra wal Mi'raj dan juga perjalanan Mi'raj. Perjalanan Isra Allah telah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah sudah terangkan di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala bilang, Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah alladzi asra bi 'abdihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan. Iya, asra ini berjalan di malam hari. Saria ini berjalan di malam hari. Ya kan? Asra Allah yang menjalankan. Allah menjalankan siapa? Bi 'abdihi, yaitu Allah menjalankan hambanya. Siapa itu hambanya Allah? Pada ayat tersebut kalau kita lihat di dalam kitab tafsir, semuanya ittifaq itu ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana, maha suci Allah, asra bi 'abdihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan hambanya pada malam hari. Lailan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang mana di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu alladzi barakna haulahu, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di sekelilingnya. Linuriyahu, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi besar Muhammad? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Innahu, sesungguhnya Allah was-sami'ul basir, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ya, ini khususiyah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa terjadi Isra wal Mi'raj? Kita udah tahu. Hikmah dari Isra wal Mi'raj ialah linuriyahu min ayatina, untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad tentang keutamaan Allah, tentang ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Dikasih tahu Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang mukjizat tentang kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan, melihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah hikmah dari Isra. Kenapa ada Isra? Ya, kita pernah bahas bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj ini terjadi
di tahun yang sama pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima musibah yang amat sangat luar biasa. Musibah apa itu? Nabi besar Muhammad ditinggalkan oleh dua orang yang paling Nabi cintai. Yang pertama, Nabi ditinggal oleh istrinya, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ditinggal Nabi Muhammad, ditinggal wafat oleh istrinya di tahun itu juga. Nabi Muhammad amat sangat sedih. Nabi Muhammad amat sangat cinta sama Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah selalu mendermakan hartanya untuk Nabi. Sangat mencintai Nabi. Hartanya yang banyak didermakan, dihibahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu bahwasanya di dalam kitab-kitab ini Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, sebelum beliau menikah dengan Nabi Muhammad, beliau ialah termasuk orang yang terkaya. Orang yang terkaya. Tulus. Sepertiga kekayaan orang Mekah itu dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah. Sayyidah Khadijah orang yang amat sangat kaya. Bahkan sebelum Nabi menikahi Siti Khadijah, Nabi pernah berdagang membawa dagangannya Siti Khadijah. Siti Khadijah orang yang amat sangat kaya. Orang yang mau berdagang bawa dagangannya Siti Khadijah. Kemana dagangnya? Biasanya dagangnya itu ke Palestina. Dagangnya itu ke daerah Syam. Syam itu di Suriah. Ya itu dagangnya orang Arab. Kalau ada orang Arab ketika itu yang orang Mekah dia mau dagang, ngambil dagangannya Siti Khadijah. Dia situ bawa Siti Khadijah, dia dengan bawa dagangan yang dia inginkan, dia bawa, dia jual di Syam. Ketika dia dijual di Syam, itu keuntungannya dia belikan lagi di situ barang-barang dari Syam, dijual di Mekah. Nabi Muhammad dan juga para pemuda orang Mekah itu ketika mudanya banyak berjualannya membawa dagangannya Siti Khadijah. Sepertiga kekayaan orang Mekah dimiliki oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah orang yang amat sangat kaya. Siti Khadijah orang yang amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad, seluruh hartanya didermakan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari Siti Khadijah ketika beliau menikah dengan Nabi SAW, hartanya didermakan semuanya untuk dakwahnya Nabi SAW. Suatu hari Siti Khadijah mau datang kepada Nabi Muhammad. Di situ malaikat Jibril datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Siti Khadijah mau datang kepadamu. Sebentar lagi Siti Khadijah datang kepadamu." Dia datang itu membawa nampan, yang mana di dalam nampan ini ada makanan, ada minuman untukmu ya Rasulullah. Dia amat sangat berkhidmah. Beliau amat sangat sayang kepadamu ya Rasulullah. Dia amat sangat cinta kepadamu ya Rasulullah. Dia mau membela dakwahmu ya Rasulullah. Apabila dia datang, wahai Rasulullah, maka berikan salam. Aku menitip salam kepadamu ya Rasulullah dari Allah, min Rabbiha, dan juga dari aku kepada Siti Khadijah, wa basyirha bil jannah, dan berikan kabar gembira kepada Siti Khadijah karena beliau amat sangat cinta kepadamu ya Rasulullah, karena dia selalu membela, membantu dakwahmu ya Rasulullah, wa basyirha bil jannah. Allah Subhanahu wa taala jadi cinta kepada Siti Khadijah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Siti Khadijah karena Siti Khadijah nanti dia termasuk orang yang masuk surga. Wa basyirha bil jannah, berikan kabar gembira kepada Siti Khadijah karena beliau termasuk ahli surga, karena beliau orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, karena beliau orang yang termasuk membela agamanya Nabi Muhammad, mendermakan hartanya di jalan fisabilillah, jalannya dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, dengan harta yang didermakan untuk jalan hidupnya Nabi Muhammad, jalan dakwahnya Nabi Muhammad, Allah berikan kabar gembira kepada Siti Khadijah, beliau termasuk orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Betul yang dikatakan Sayyidina Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi. Datang Siti Khadijah, beliau membawa nampan. Di dalam nampan itu banyak makanan, di dalam nampan itu ada minuman. Ketika itu Siti Khadijah, apa yang terjadi?
beliau datang kepada Nabi nggak pakai sendal. Beliau nggak pakai sendal. Kenapa? Apakah Siti Khadijah nggak punya fulus? Apakah Siti Khadijah nggak punya harta? Hartanya, seluruh hartanya didermakan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala demi dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Siti Khadijah mau meninggal, Siti Khadijah memanggil anaknya Siti Fatimah. Wahai Siti Fatimah, tolong datang kepadaku. Datang anaknya Siti Fatimah. Siti Fatimah datang kepada ibunda Siti Khadijah. Siti Khadijah bilang, wahai Siti Fatimah, aku udah mulai lemah. Aku sudah mulai lemah. Aku kira ajal aku dikit lagi bakal datang. Cuman aku tidak mau bikin sedih. Kamu punya ayah. Aku nggak mau bikin sedih dengan keadaanku seperti ini Rasulullah. Aku nggak mau Rasulullah sedih melihat aku. Tolong kamu berduduk di belakang aku Siti Khadijah, Siti Fatimah, agar aku bisa sender. Karena Siti Khadijah nggak bisa lagi, udah lemes. Cuma Siti Khadijah nggak mau bikin hati Nabi Muhammad sedih. Siti Khadijah nggak mau Nabi Muhammad menjadi kasihan kepadanya, sedih melihatnya. Akhirnya Siti Fatimah duduk di belakang, bersender Siti Khadijah di punggungnya Siti Fatimah. Akhirnya ketika itu Siti Khadijah bilang, wahai Fatimah, nanti ketika aku meninggal tolong bilang kepada ayah, apabila aku punya salah aku minta maaf. Dan apabila ketika ayah kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memerlukan sesuatu yang bisa diambil daripada diriku, pergunakanlah. Apabila beliau memerlukan tulang benulang, tulang-tulangku bisa digunakan dalam jalan jihadnya, maka ambillah tulang aku ridho. Dari mulai hidup Siti Khadijah sampai meninggal Siti Khadijah, beliau selalu ingin membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal Siti Khadijah, Nabi amat sangat sedih. Meninggalnya Siti Khadijah, orang yang selalu cinta kepada Nabi, orang yang selalu mendermakan dakwah fulusnya, hartanya kepada Nabi, meninggal. Nabi amat sangat sedih. Itu yang pertama. Orang yang kedua yang meninggal di tahun tersebut ialah pamannya, yaitu Sayyidina Abi Thalib. Pamannya Nabi namanya Abu Thalib. Abu Thalib orang yang amat sangat sayang juga kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya, ketika itu Nabi Muhammad 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Akhirnya setelah lahir Nabi Muhammad diurus oleh ibundanya. Ketika ibundanya Nabi Muhammad meninggal, diurus Nabi Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan ketika Abdul Muttalib meninggal, yaitu pada umur Nabi 8 tahun, ini Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Dari umur 8 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya hingga menikah oleh Siti Khadijah. Dari 8 tahun sampai 25 tahun. Ya kira-kira 17 tahun ya. Kira-kira berapa tahun? Dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun Nabi Muhammad tinggal diurus oleh pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Ini paman yang amat sangat cinta, yang amat sangat membela Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad, ketika beliau berdakwah, ketika beliau mengajarkan perintah Allah, ketika beliau menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, ajarannya Allah, beliau selalu mendapatkan cobaan, ujian dari Allah. Tapi beliau punya paman yang amat sangat setia, yang amat sangat membela kepada Nabi besar Muhammad, selalu menjaganya. Ketika orang kafir ingin membunuh Nabi, Sayyidina Abu Thalib yang membelanya. Orang yang amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad amat sangat cinta kepada pamannya. Beliau juga meninggal di tahun yang sama. Di tahun itu meninggallah Siti Khadijah. Di tahun itu meninggallah pamannya Abu Thalib. Ketika itu Nabi amat sangat sedih, sehingga dinamakan itu tahun-tahun kesedihan. Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Ditinggalkan Nabi oleh 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi. Ketika itu Nabi amat sangat sedih. Nabi ingin sekali rehlah. Nabi ingin refreshing supaya menghilangkan sedikit kesedihannya. Nabi ingin jalan-jalan ke tempat yang indah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi telah rencanakan untuk beliau berjalan rehlah, melihat pemandangan yang indah, sehingga menghilangkan sedikit dari kesedihannya.
ke daerah Taif. Nabi beliau bersama dengan anak angkatnya, yaitu yang bernama Zaid bin Harithah. Ketika Nabi berjalan dengan anaknya Zaid bin Harithah ke Taif untuk refreshing, melihat pemandangan yang indah. Karena kita tahu bahwasanya di Taif itu ada pemandangan yang indah. Di situ ada danau, di situ ada pohon-pohon yang indah, sehingga orang yang melihatnya bisa jadi tenang. Nabi ingin menenangkan dirinya. Akan tetapi apa yang terjadi? Rencana Nabi untuk rihlah, untuk refreshing, ini telah diketahui oleh orang kafir. Orang kafir Mekah mengetahui rencana Nabi, yang mana Nabi ingin rihlah kemana? Ke Taif. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum Nabi jalan ke Taif, ini orang kafir telah lebih dulu sampai ke Taif. Dia kabarkan kepada orang Taif, wahai orang Taif, sebentar lagi ada orang Mekah datang kepadamu. Itu orang yang gila, itu orang yang menghancurkan hubungan antara anak dan bapak, itu orang yang tidak menyembah sesembahan kita, itu orang yang menjadikan Tuhan itu satu, itu orang yang tidak menyembah berhala, itu orang yang berperangai buruk, difitnah Nabi besar Muhammad oleh orang kafir yang datang lebih dulu, yang menyebarkan fitnah kepada orang Taif. Agar apa? Ketika Nabi datang ke Taif, orang Taif menolak Nabi, orang Taif juga menghina Nabi, orang Taif mengusir Nabi. Akhirnya terjadilah Nabi datang ke Taif dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Ketika Nabi sampai Taif, apa yang terjadi? Ketika Nabi baru sampai ke Taif, anak-anak kecil datang. Anak-anak kecil datang, mereka berteriak, ini orang gila, ini orang gila. Nabi diteriakin seperti orang gila, diteriakin sama anak kecil. Terus datang lagi budak-budak. Budak-budak datang kepada Nabi melempar batu. Nabi dilempari batu. Di Taif, Nabi ingin refreshing, menenangkan diri. Apa yang Nabi dapatkan? Cemoohan, hinaan, dihina oleh anak-anak kecil, dan dilempari batu oleh para budak-budak. Sampai-sampai dalam riwayat, Nabi tidaklah berjalan 3 langkah kecuali Nabi jatuh. Kenapa? Saking dahsyatnya dan banyaknya lemparan batu kepada Nabi. Muka Nabi semuanya banyak darahnya, kaki Nabi berdarah, semuanya dilempar. Nabi dilempari oleh batu oleh orang Taif. Akhirnya apa yang terjadi? Anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah langsung menjadi tameng Nabi. Beliau yang menahan seluruh lemparan batu yang diarahkan kepada Nabi Muhammad. Sampai berdarah, berlumuran darah mukanya Zaid bin Harithah, dan Nabi juga seperti itu. Nabi tidak 3 kali melangkah kecuali Nabi terjatuh. Saking banyaknya lemparan batu yang diarahkan kepada Nabi Muhammad. Ketika itu apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad sampai di penghujung kota Taif, datanglah malakul jibal, malaikat gunung Taif. Ini Taif, di situ ada gunung. Malaikat datang. Wa malakul jibali faqala adbikuha faqala la bal artaji'u kabana. Dikatakan di dalam kitab Maulid, dia ulangi, ketika malakul jibal, malaikat gunung itu datang kepada Nabi, beliau tidak tega. Beliau menawarkan suatu tawaran, wahai Rasulullah, Allah sedih melihatmu seperti ini ya Rasulullah. Allah tawarkan kepadamu, apabila kamu izinkan, aku akan hancurkan orang Taif dengan menghancurkan 2 gunung ini, dihancurkan orang Taif. Karena orang Taif itu ada di lembah sini gunung tengah-tengahnya. Ini daerah Taif. Allah marah, Allah perintahkan, ini malakul jibal, malaikat yang ada di gunung, untuk menawarkan tawaran. Apabila kamu berkehendak wahai Rasulullah, apabila kamu berkenan ya Rasulullah, aku bakal hancurkan orang Taif dengan mendepetkannya. 2 gunung dihancurkan orang Taif. Akan tapi apakah Nabi mau dengan itu terjadi? Tidak. Faqala la, akan tapi tidak. Faqala bal artaji'u mana? Aku berharap sekarang dia tidak ada yang tahu kepada diriku. Allah liqaumin fa innahum la ya'lamun, kata Nabi, Allah berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu siapa diriku, dan aku berharap semoga keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rihlah rohaniyah kepada Nabi Muhammad, yaitu di Isra wal Mi'rajkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu, setelah Nabi Muhammad pulang dari Taif,
Allah jalankan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Isra yang Allah mana jalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah tidak ada kejadian ketika Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah? Banyak kejadian yang mana di situ kita bisa mengambil hikmahnya. Ketika Nabi Muhammad Isra, yaitu dengan menaiki buruk dan di sampingnya ada malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Nabi Muhammad jalan dengan menaiki buruk. Ketika naik buruk, berada di suatu tempat, malaikat Jibril bilang, "Give ya Muhammad, inzil fasalli." Wahai Muhammad, berhenti dulu. Kita berdoa di tempat ini. Ini tempat yang mustajab. Ini tempat yang berkah. Nabi Muhammad berdoa. Nabi Muhammad turun dari buruk ini, Nabi berdoa. Setelah berjalan, ditanyakan oleh malaikat Jibril, "Muhammad, apakah kamu tahu di mana kamu tadi berhenti?" "Tidak, wahai Jibril." "Wahai Muhammad, tadi kamu berhenti itu di tempatnya Bukit Tursina, di tempatnya munajatnya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima." Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa kalau apabila dia ingin bermunajat kepada Allah, berbicara dengan Allah, ini Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Ini tempat yang berkah. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra disuruh berhenti sama malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, ente berdoa di sini. Ini tempat yang berkah." Dulu Nabi Musa di sini beliau bermunajat kepada Allah. Ini tempat yang berkah. Toyib, kita tahu tempat yang berkah di situ disunahkan kita berdoa. Karena apa? Karena keberkahan terus berada di tempat tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad berjalan. Ketika Nabi berjalan lagi, disuruh berhenti lagi sama Jibril. "Give ya Muhammad, inzil fasalli." Wahai Nabi Muhammad, berhenti, turun dan berdoa. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi Muhammad berdoa. Turun Nabi Muhammad dari buruk dan Nabi Muhammad berdoa. Ditanya, setelah berdoa jalan. Ditanya lagi sama malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apakah kamu tahu di mana kamu tadi berhenti?" "Tidak tahu, Jibril." "Wahai Muhammad, tadi kamu berhenti di Baitul Lahmi atau Bethlehem. Di situ di tempat di situ dilahirkanlah Nabi Isa alaihissalam. Itu tempat yang berkah. Nabi Isa dilahirkan di tempat tersebut. Kamu berdoa di situ karena keberkahan ada di situ." Jadi Nabi Muhammad berdoa di situ. Jadi kita tahu bahwasanya tempat orang-orang soleh, tempat lahirnya orang soleh, tempat berdoanya orang soleh, ma'bad, tempat beribadahnya orang soleh, di situ berada keberkahan. Sampai saking pentingnya Nabi Muhammad ketika Isra disuruh berhenti oleh malaikat Jibril untuk berdoa juga di situ. Jalan lagi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berjalan, disuruh berhenti lagi. "Ya Muhammad, give inzil fasalli." Berhenti wahai Muhammad, turun dan berdoalah. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad turun? Nabi Muhammad berdoa. Ketika berdoa, berjalan lagi. Ditanya lagi oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, apakah kamu tahu di mana kamu tadi berhenti?" "Tidak tahu wahai Jibril. Tadi kamu berhenti di kuburannya Nabi Musa." Nabi Muhammad lagi Isra, tapi saking pentingnya berziarah, ketika Isra Nabi Muhammad disuruh berhenti. "Ente berdoa di sini. Di sini ada orang soleh, kuburannya orang soleh. Di antara tempat di situ mustajab fihi doa. Tempat di situ doa kita diijabah oleh Allah, yaitu di makomnya, di kuburannya orang-orang soleh." Ya, di antara banyak lagi kejadiannya ketika Isra. Di antaranya lagi Nabi Muhammad ketika melewati suatu lembah yang amat sangat wangi. Di situ Nabi Muhammad bertanya, "Oh ya, mahada ya Jibril?" "Apa ini ya Jibril? Ini wangi yang semerbak, ini wangi apa wahai Jibril?" Dikatakan, "Wahai Nabi Muhammad, ini semerbak wanginya Masyitah, tukang sisirnya anaknya Fir'aun." Ketika itu beliau tidak beriman kepada Fir'aun. Betul, Masyitah ini menjadi tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Akan tetapi Masyitah tidak beriman kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, tapi Masyitah tidak beriman kepada Fir'aun. Bahkan ketika itu kejadiannya, ketika Masyitah lagi menyisirkan anaknya Fir'aun, di situ terjadi jatuh sisirnya. Ketika sisirnya jatuh, diambil. Ketika diambil dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya itu anak kecil, "Apa yang kamu ucapkan?" "Kamu ucap apa?" "Aku berucap dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang." "Siapa itu Allah?" "Allah itu Tuhan kita, Tuhannya aku, kamu dan ayah kamu."
Dilaporkanlah itu kejadian dan akhirnya Masito dihukum oleh Allah, akan tapi dia tetap beriman kepada Allah dan Allah muliakan Masito sehingga kuburannya wangi yang amat sangat harum, wangi semerbak. Itu yang kejadian Isra. Begitu juga kejadian Mi'raj. Kejadian Mi'raj juga amat sangat hebat. Ya, Nabi Muhammad SAW yang mana diceritakan di sini bahwasanya ketika Nabi Muhammad naik Mi'raj, Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit. 7 lapis langit Nabi Muhammad lewati. Setiap langit itu ada penjaganya. Setiap langit ada malaikat yang menjaganya. Setiap langit ada nabi yang berada di dalamnya. Di langit pertama di sini dikatakan bahwasanya wa fi kulli sama yalqi wahidan aw itsnain min a'lamil anbiya wal mursalin. Falakiya fil ula Adam. Ketika Nabi Muhammad berada di langit pertama, apa yang terjadi ketika di langit pertama? Malaikat Jibril berkata, "Iftahil bab," buka pintu langit. Penjaga malaikat bertanya, "Siapa di sana?" "Aku Jibril." "Kamu dengan siapa wahai Jibril?" "Aku dengan Ma'i Muhammad, bersamaku Nabi Muhammad." "Abu Isa Rasulullah?" "Apakah Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah untuk Mi'raj?" "Ya, udah." Jadi seluruh malaikat mengenal Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi naik ke langit pertama, ini penjaga langit pertama amat sangat senang. "Ahlan wa sahlan ya Nabi Allah, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, selamat datang wahai nabinya Allah, selamat datang wahai rasulnya Allah." Ketika itu ada di situ di langit pertama seorang yang amat sangat tua, yang mana apabila dia melihat ke kanan dia tertawa, dan apabila dia melihat ke kiri dia menangis. Kata Nabi Muhammad, ditanyakan, "Wahai Jibril, siapa itu wahai Jibril?" Wahai Nabi Muhammad, itu datang kepada itu orang, itu kakekmu. Itu kakekmu Nabi Yuna Adam, Nabi Adam alaihissalam. Disuruh datang Nabi Muhammad menghadap kepada Nabi Adam oleh malaikat Jibril. Akhirnya ketika datang, apa yang dikatakan oleh Nabi Jibril, Nabi Adam? "Ahlan wa sahlan bin Nabi Saleh wal walad saleh." Wah, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan anakku yang soleh. Karena Nabi Muhammad termasuk keturunannya Nabi Adam. Naik lagi kepada langit kedua. Kita tahu hikmahnya, apa hikmahnya? Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, di situ hikmahnya kita harus datang kepada keluarga. Kita datang sejauh apapun hubungan keluarga, semasi itu keluarga kita datangi silaturahmi. Sejauh Nabi kita tahu Nabi Muhammad jauh banget hubungannya kepada Nabi Adam. Ya, tapi di situ disuruh datang. Itu pentingnya silaturahmi. Di langit kedua apa yang terjadi? Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Begitu juga Nabi Muhammad silaturahmi kepada Nabi Adam dan Nabi Isa. Ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Adam bertemu dengan Nabi Harun. Di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bertemu di situ banyak kejadian yang amat sangat spektakuler, yang amat sangat luar biasa. Di antaranya satu kejadian untuk mengakhiri, di situ ada kejadian bahwasanya ketika Nabi Muhammad berjalan, ketika nyampe kepada di langit ke-7 Nabi Muhammad jalan. Ketika apa yang dilihat? Nabi Muhammad melihat sekelompok kaum, yang mana ini kaum orang-orangnya ketika dia menanam, hari itu menanam langsung berbuah, langsung besar, langsung berbuah, langsung dipanen. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Mereka menanam hari tersebut langsung berbuah, terus langsung berbuah lagi, diambil lagi, banyak lagi. Itu orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang bersedekah nanti dia mendapatkan pahalanya itu tidak ada habisnya. Begitu juga Nabi Muhammad melihat ada orang yang Nabi Muhammad melihat ada kerbau yang keluar daripada lubang yang kecil. Akhirnya kerbau tersebut ingin masuk kembali kepada lubang tersebut tapi tidak bisa. Ditanyakan kejadian itu kepada malaikat Jibril. "Man hadza ya Jibril?" Siapa itu wahai Jibril? Mereka, kata malaikat Jibril, mereka daripada umat wahai Nabi. Mereka yang berkata tanpa dia mikir bahayanya perkataannya.
omongannya kotor dia keluarkan. Jadi ketika dia ingin mengambil ini, mengembalikan ucapan yang udah keluar ini tidak bisa. Dosa ketika udah diucapkan tetap menjadi dosa, kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad melihat kepada orang yang mana mereka itu mengumpulkan hatab. Apa itu hatab? Hatab itu kumpulan dari kayu bakar. Kayu bakar dia kumpulin banyak. Dia tidak bisa mengangkat kayu bakar tersebut, tapi dia terus paksa untuk mengumpulkan kayu bakar. Nabi Muhammad heran, siapa ini mereka? Ditanyakan, wahai Jibril, siapa mereka? Ini umatmu, wahai Nabi Muhammad. Mereka ialah yang tidak bisa mengemban amanah, tapi mereka memaksakannya. Dia tahu dia tidak bisa mengemban amanah. Dia tahu dia tidak bisa melaksanakan amanah, tapi dia terus paksakan dan dia tidak bisa menerima itu amanah. Dia menjadi orang yang khianat. Dan juga yang lain-lainnya. Ada yang lainnya seperti ada Nabi Muhammad melihat kaum yang mana mereka di sampingnya itu ada gidir. Ada gidir yang di situ ada daging yang matang, yang enak, satu lagi gidir. Di situ daging yang mentah yang bau. Akhirnya mereka mengambil makan dari gidir yang bau. Daging bau, daging mentah dia makan. Nabi Muhammad heran dengan kejadian tersebut. Man hadza ya Jibril? Siapa itu Jibril? Mereka itu umatmu wahai Rasulullah. Nanti di akhir zaman ada umatmu ketika disajikan daging yang matang, yang enak, yang halal, dia tidak mau, tapi dia mau memakan daging yang haram, yang bangkai, yang bau. Apa itu maksudnya? Nanti dia udah punya istri yang halal, yang solehah, yang halal untuk dia, tapi dia tinggalkan, tapi dia mendatangi perempuan pelacur. Pelacur dia datangi yang haram bagi dia bermalam di tempat tersebut. Ini nanti akan terjadi kepada umat wahai Rasulullah. Jadi banyak lagi kejadian Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj. Makanya kita jadikan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sebagai ibrah kepada kita untuk bisa selalu meneladani Nabi Muhammad. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh Allah hamba yang selalu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafadhna min jami'i dhunub wal ma'asi wal munkarat wal atham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.